Kalau di buku ketiga, wah ini saya baru bacanya ya, baru beberapa hari ini baca dan saya ikuti kata demi kata karena memang saya tidak ingin ketinggalan ini. Tapi kerasa sekali dari 20 halaman pertama itu buku ini sangat ambisius. Ambisius dalam artian dia langsung masuk ke permasalahan yang serius. Permasalahan seriusnya di sini ya, adalah dia meninggalkan jemaatnya. Dia meninggalkan komunitas agamanya karena merasakan ada satu permasalahan. Dan tidak hanya itu, dia juga siap untuk menuliskan pergumulannya selama di jemaat itu agar bisa dibaca orang lain juga. Nah, Ya, gimana? ini membaik ya akhirnya. Oke, oke. Harus di luar ternyata. Kita mengulur waktu hingga 13 menit. Oke, selamat sore teman-teman. Maaf yang tadi udah bergabung dan keluar sampai 2 kali. Ada kendala jaringan ya dari Mas Wawan. Sore ini kita akan ngobrolin buku trilogi Temanggung yang ditulis oleh Ari Saptaji. Trilogi Temanggung terdiri dari yang pertama yaitu Warrior, yang kedua dalam Rinai Hujan, dan yang terakhir yaitu Temanggung Yogyakarta. Nah, ngabuburit kali ini kita akan mendengarkan Wawan Eko Yulianto, seorang penerjemah dan dosen sastra Inggris di Universitas Matung, untuk menyampaikan hasil pembacaannya tentang novel tersebut. Mungkin pertama-tama Mas Wawan menyampaikan gambaran umum satu persatu tentang novel tersebut kali ya, dari Warrior, Rinai Hujan, dan Temanggung Yogyakarta. Silakan Mas. Oke, makasih Dandi. Kedengaran baik ya? Ya, baik. Oke, sip. Ya, novel trilogi Temanggung ini, ya namanya trilogi isinya 3 ya. Ada Warrior tadi, Ya. yang pertama, dalam Rinai Hujan, dan Temanggung Yogyakarta. Kalau yang pertama, Warrior, itu ceritanya tentang anak-anak SMP yang tokoh utamanya seorang gadis gitu ya, dari keluarga yang tidak mampu, tapi berprestasi, pinter olahraga, dan satu kali dipilih untuk ikut tim gerak jalan. Tapi masalahnya tim gerak jalan itu pakai seragam sepatu Warrior, sementara dia tidak punya uang. Akhirnya jadi masalah lah di situ. Usaha pinjam nggak jadi, terus ada usaha lain nggak jadi lagi. Tapi ya seiring bergulirnya waktu, persahabatan ternyata jadi obat untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dan hingga pada akhirnya setelah konflik kanan kiri, di bagian akhir yang sangat mengharukan itu, akhirnya mereka jadi ikut lomba di Kabupaten Temanggung. Settingnya novel ini di Ngadirejo ya, satu kecamatan di Temanggung begitu. Dan itu yang pertama. Dalam yang kedua, ceritanya tentang satu orang gadis itu habis lulus SMA yang tidak punya pekerjaan. Ya, pekerjaannya praktis bantu orang tuanya jaga toko begitu. Nah, satu kali ada kesempatan tetangga yang sudah sukses di Jogja pulang ngajak dia kerja di Jogja. Akhirnya dia ikut. Ternyata ketika ikut ke Jogja itu, dia ini bangun-bangun sudah dalam hotel dalam keadaan habis diperkosa begitu. Jadi langsung kacau sekali lah. Sudah dia lupa bawa HP, dalam keadaan seperti itu akhirnya ya nggak berani pulang dia. Daripada pulang nanti dengan berbagai masalahnya, dia nggak berani pulang dan akhirnya ketemu orang. Nah, perjalanan utamanya novel ini ada di bagian ketika keluarganya ingin mencari dia, sementara dia ingin menyelesaikan konflik batinnya sendiri setelah diperkosa sama orang bejat itu.
Nah, di akhir cerita kita akan mendapatkan satu momen yang ya memuaskan buat membaca karena sejumlah permasalahan penting terselesaikan. Dan itu yang kedua. Jadi anak SMA dan barusan lulus dari SMA. Di novel ini juga banyak hal-hal kecil yang nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Tapi intinya seperti itu tadi. Yang ketiga, novelnya berkisah tentang agak lain ini. Bentuknya bukan lagi satu novel yang dinarasikan oleh narator mata Tuhan begitu ya, yang bisa melihat semua. Kali ini bentuknya dinarasikan oleh seorang orang pertama yang menarasikan, dan kisahnya sendiri tentang pengakuan si narator ini tentang bagaimana dulu ketika awal-awal kuliah terpesona sama satu jemaat gereja gitu, gereja karismatik yang pendirinya orang yang diurapi Tuhan istilahnya ya, orang yang mendapat berkah gitu, mendapat karunia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dia ikut di jemaat itu sampai kemudian lulus, dia bekerja penuh waktu di jemaat itu, membantu menerjemahkan, nulis dan segala macam, hingga akhirnya tiba ketika dia semakin baca, semakin kritis dan mulai mempertanyakan ini itu tentang jemaat itu, terutama tentang ini persepuluhan itu loh. Jadi 1/10 dari penghasilan seseorang itu hendaknya disumbangkan ke jemaat, ke gereja ini. Dia pertanyakan itu dan beberapa hal lainnya, tapi ternyata pimpinan jemaat itu responsnya kurang bagus, menutup diskusi, dan akhirnya dia semakin krisis sendiri hingga pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari jemaat itu. Nah, yang ketiga ini settingnya nyaris sepenuhnya di Yogyakarta. Temanggungnya hanya sedikit. Kalau tadi kan yang pertama di Temanggung, yang kedua dari Temanggung ke Yogyakarta, yang ketiga sangat banyak di Yogyakarta, tapi Temanggung itu seperti tali yang seperti jangkar yang tidak bisa benar-benar dilepaskan begitulah. Oke. Dan Ya, akhirnya ada rekonsiliasi. Semacam tempat masa lalu dia si tokoh atau bagaimana? Iya, asalnya memang dari Temanggung. Orang tuanya masih di Temanggung. Tapi kemudian di cerita ini dia ketemu dengan tokoh-tokoh yang salah satu tokoh utama di cerita Warrior yang dari Temanggung tapi sudah tinggal di Jogja. Terus ketemu juga dengan Siwi, gadis yang diperkosa di dalam Rinai Hujan itu. Ketemunya juga di Jogja. Dan mereka masih ada sangkut paut dengan Temanggung. 1-2 kali masih mengunjungi Temanggung, dan setiap ke Temanggung biasanya itu momen-momen yang emosional gitulah kalau dalam film gitu ya. Jadi Mas Wawan, ini mungkin aku agak akan cukup banyak bertanya ya, karena beda dengan diskusi sebelumnya. Saya pernah membaca bukunya atau bahkan membaca 2 kali, tapi khusus untuk diskusi kali ini karena kebetulan saya belum membaca ya, karena saya juga baru tahu bukunya terbit dan kebetulan sekarang udah di Makassar, jadi agak mengkhawatirkan kalau beli buku ya, untuk 3 buku itu ongkirnya akan sangat tahu lah ya kan, mendebarkan ya. Yang sebenarnya saya agak penasaran ya, karena tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Warrior itu adalah merek sepatu, betul ya? Apakah merek sepatu ini merupakan sepatu ya? Apakah sepatu ini merupakan benda yang sangat penting ya dalam buku pertama sehingga dia dilekatkan sebagai judul? Karena kalau kita membaca sekilas tanpa membaca bukunya kan orang akan mengira ini kayak semacam pejuang mungkin gitu kan, Warrior pejuang bukan Warrior sepatu. Saya menganggapnya begitu ketika pertama kali membaca judulnya. Mungkin itu bisa disampaikan Mas tentang Warrior itu. Okay. Ya, Warrior ini kan merek sepatu yang di tahun 80-an itu sangat memasyarakat begitu ya buat anak-anak sekolah gitu. Sepatunya ya kayak Converse All Star gitulah. Ya. Dan sekarang muncul lagi kesannya bukan lagi sepatu anak sekolahan tapi ngehip gitu ya. Ke urban Indian gitulah pokoknya. Nah, kalau di cerita itu sepatu itu dipilih sebagai seragam untuk lomba. Sementara si tokoh utama ini kan
orang yang tidak mampu, ibunya jualan lupis dan tewul, sehingga beli sepatu itu bukan urusan yang gampang. Akhirnya sepatu Warrior itu jadi semacam impian yang tak tergapai begitu ya. Saya butuh ini, saya ingin ini, tapi saya nggak bisa. Tapi ya di cerita ini ada banyak solusi yang ditawarkan hingga akhirnya setelah satu momen paling kritis gitu, akhirnya si tokoh utama bisa mendapatkan sepatu Warrior ini dengan satu dan lain cara gitu. Oh, Jadi oke. bisa dilihat sebagai satu impian yang tak tergapai dan pemecahan dari ketidakterhubungan antara tokoh utama ini dan yang lain-lainnya begitu. Ya. Bisa dideskripsikan secara singkat nggak Mas tentang tokoh utamanya biar saya ada gambaran? Oke. Tokoh utamanya ini namanya Mbak Sri, anak SMP kelas 2. Dia dikenal sebagai atlet ya, pinter lari, pokoknya hal-hal yang sifatnya atletik gitu. Tapi dia tidak mampu. Ayahnya sudah nggak ada dan dia tinggal sama ibunya ngontrak di semacam emperan rumah orang gitu ya, emperan samping rumah orang itu kan kalau tahun 80-an itu banyak yang dikasih dinding gitu akhirnya jadi kontrakan. Ya, hidupnya itu sesederhana itu. Tapi dia juga pinter masak. Jadi pinter bikin kue gitu dan ketika dia kenal salah satu orang tua kawannya, dia semacam direkrut gitulah jadi magang di home industry bikin kue di rumahnya itu. Jadi seperti itu pokoknya. Oke, sebagai trilogi ya, apakah ada kesinambungan cerita satu sama lain dalam arti apakah buku ini bisa dibaca tanpa bertalian dari 1, 2 hingga 3 gitu? Ataukah memang konsep bangun ceritanya memang secara utuh harus dibaca dari 1 sampai 3? Menurut saya buku ini ditalikan ya oleh Temanggung itu, mungkin karena itu ya dipilih namanya judulnya Trilogi Temanggung. Dan judul Trilogi Temanggung ini pun ya judul buatan penulis dan penerbitnya mungkin ya yang menerbitkan kembali buku-buku ini. Tapi ya pengikat utamanya adalah Temanggung itu tadi, Kabupaten Temanggung. Dan Kabupaten Temanggung ini kalau di dalam buku ini dideskripsikan sebagai satu wilayah rural gitu, pedesaan yang hidupnya relatif masih everybody knows everybody gitu ya. Sama tetangga tahu, harmonis, bahkan ada kisah pakai sumur bersama gitu loh. Terus kalau ditanya apakah buku ini bisa dibaca secara terpisah, sangat bisa. Karena memang pada awalnya buku ini diterbitkan secara terpisah ternyata. Warrior itu pertama kali terbit oleh Gramedia, judulnya Warrior Sepatu untuk Sahabat. Itu satu buku sendiri. Yang kedua Dalam Rinai Hujan juga pernah terbit sendiri dan kalau kita Google ternyata Dalam Rinai Hujan itu masuk ke Teen Lead. Satu toko buku itu menyebutnya sebagai Teen Lead. Oke. Tapi ya itu kan label-label penjualan ya. Terus yang ketiga ini yang terbit pertama kali ya di tahun 2020 kemarin ya. Itu satu karya yang benar-benar utuh juga. Tapi di buku ketiga ini entah karena penulisnya ingin menghadirkan buku ini sebagai satu bagian dari sebuah trilogi yang baru digagas, akhirnya di dalam buku ini saya lihat ada tokoh-tokoh dari buku pertama dan buku kedua tadi. Tapinya lagi ya, meskipun kita tidak baca buku pertama atau kedua, kehadiran tokoh di dalam buku ini pun sebenarnya sudah mencukupi untuk kita tahu sebenarnya cerita si tokoh itu seperti apa, karena memang diceritakan kembali. Oke. Lebih mirip kayak tetraloginya ini ya, dalam hal keterkaitan antara satu buku dan lainnya itu tetraloginya Pramudia Anantatur yang bisa dibaca secara terpisah gitu ya. Bukan kayak yang terkenal Two Towers, Lord of the Rings. Itu kan trilogi ya. Tapi saling itu harus dibaca urut. Oke, berarti tanpa perlu dibaca secara berurutan karena
dibaca terpisah pun sebenarnya tak masalah, tapi alangkah lebih baik membaca urut gitu ya. Oke, tadi sudah Mas Wawan menyampaikan gambaran sekilas tentang buku 1, 2, dan 3, tokoh utamanya. Oke, selanjutnya hasil pembacaannya, Mas, tentang buku yang pertama dan yang selanjutnya. Oke, buku yang pertama ini menurut saya sebagai sebuah cerita itu utuh, ada awal yang tegas, diawali dengan konflik, diawali dengan sesuatu yang mengagetkan, terus di tengah diurai elemen-elemen dari konflik tadi, konflik ingin ikut lomba tapi tidak bisa itu, dan di bagian akhir diselesaikan dengan cara yang ya kayak film Hollywood gitu ya. Di bagian akhir itu sebelum ada solusi utama diberi permasalahan yang luar biasa dulu. Ketika kita nyaris tidak ada harapan, diberikan solusi yang terakhir itu. Dan akhirnya ya sangat berpotensi mengharukan gitu. Itu secara umum dari ceritanya. Kalau isinya yang menurut saya menarik adalah penulisnya menghadirkan bukan hanya cerita tentang satu anak ini, tapi juga merekreasikan kehidupan di era 80-an itu. Ada banyak elemen dari era 80-an yang dihadirkan dalam buku ini. Kalau kita bicara hidup itu bagian pokoknya adalah sandang, pangan, dan papan, ya di dalam buku ini ada sandangnya itu ya persoalan tentang sepatu warrior tadi dan beberapa jenis pakaian lain masa itu, termasuk sepatu yang kalau di ingatan kita kayak sepatunya Rembo itu loh, sepatu yang tipis, itu juga diceritakan di sana. Terus tentang papannya ya tentang kehidupan di rumah kontrakan era 80-an yang bentuknya mungkin tidak terpikirkan sama kita di hari ini ya. Kalau di era 80-an itu kan orang-orang kaya dari masa-masa sebelumnya, dari tahun 60-an dan 70-an itu kan punya rumah, entah itu rumah joglo atau apa yang isinya pada intinya sangat besar rumah itu. Bahkan sosoran gentingnya di samping itu bisa lebih dari 1 meter, 2 meter. Dan kalau dibuatkan dinding akhirnya jadi rumah sendiri kayak rumah kos sekarang gitu. Dan itu dihadirkan di sana. Terus kalau pangan ya banyak sekali dibahas di sini, kue-kue yang waktu itu populer, misalnya kue sus gitu kan. Kalau sekarang kan sudah mulai ini ya. Agak tidak digemari. Agak tidak digemari, kalah sama yang di hamper-hamper itu lah. Tapi ya di situ dihadirkan, tidak cuma digambarkan bagaimana si tokohnya itu membuat sus, tapi juga diberikan secara literal ya resep membuat kue sus gitu. jadi ada semacam rekreasi era 80-an. Belum lagi kalau kita ngomong soal politik, ada masalah pembunuhan misterius itu yang menurut saya di sini disinggung dengan sangat tang incik begitu. Maksudnya disampaikan dengan agak-agak guyon tapi menyindir. Jadi pembunuhan misterius itu kan ceritanya banyak orang-orang yang disebut gali atau preman itu yang ditemukan meninggal di era 80-an, tahun 83, 84 itu. Nah, orang-orang menyebutnya Petrus. Terus si narator orang ketiga di sini tuh menyatakan, bagaimana ya kok Petrus itu kan muridnya Yesus digunakan sebagai nama pembunuhan misterius gitu. Kalau saya sebagai pembaca langsung membandingkan, kalau misalnya namanya salah satu sahabat Nabi itu dijadikan singkatan untuk satu kejadian yang seperti itu, bagaimana perasaannya orang Islam gitu loh. Jadi hal itu ada sentilan-sentilan seperti itu yang membuat berpikir. Terus fenomena ini gerhana matahari total tahun 83 itu juga diikutkan di sana, di salah satu bagian cerita itu. Di situ digambarkan tokoh utama ini malah diajak orang tuanya keluar untuk melihat ketika matahari itu sedang tertutup bulan sepenuhnya. Dan itu bisa dibilang anti mainstream ya. Di masa itu kan kesannya orang itu masih melihat bahwa ketika kita melihat matahari,
saat ada gerhana kita bisa buta. Akhirnya apa? Banyak orang yang ya sembunyi di rumah, bahkan di kolong tempat tidur dan lain sebagainya. Padahal itu satu fenomena alam yang terjadi hanya berapa ratus tahun sekali di satu daerah gitu. Jadi itu yang pertama itu ada rekreasi dari penciptaan kembali dari era 80-an yang menurut saya sangat mencukupi buat generasi saat ini kalau ingin tahu seperti apa sih era 80-an yang di meme itu bercandanya kan enak zamanku toh. Ya itu. Kalau yang di buku kedua, novel kedua dalam Rinai Hujan itu persoalan yang dibahas bukan main-main ya, tentang pemerkosaan. Di situ tokoh utama diperkosa oleh seseorang. Tapi yang menurut saya asyik dari pembahasan di novel ini adalah ketika ada fenomena perkosaan itu, yang menjadi pemberat bukan hanya soal keperawanan atau apa, tapi lebih ke soal bagaimana seorang gadis yang telah menjadi korban perkosaan ini bisa reconciling her life, mencoba mengikuti kesedihannya karena memang itu bukan masalah yang masalah paling besar ya dalam kehidupan ya. Terus bagaimana dia ikut mendengar kanan kiri orang memaknai hidup, entah itu dari kebijaksanaan seorang perempuan kejawen, entah itu dari pendeta. Yang di sini di buku kedua ini mulai tampak kalau ada ini latar belakang tokohnya ini Kristen di Temanggung itu, dan memaknai dari film-film India dan narasi-narasi sekitar kita itu, bagaimana semua itu akhirnya jadi membuat kita bisa memaknai hidup dan akhirnya menemukan kedamaian atau solusi untuk sebuah masalah itu. Satu hal yang menarik dari novel ini adalah di kedua ini ya, tidak ada kejelasan tentang apa yang terjadi dengan orang yang melakukan pemerkosaan atau menjebak dia untuk diperkosa ini tadi. Sebagai penonton film Hollywood yang sukanya kalau ada masalah kita selesaikan dengan sampai tuntas, seorang membaca itu mesti mengharapkan di bagian akhir nanti ada semacam solusi dari semua masalah ini, yaitu si pelaku ketemu dan kalau suka Quentin Tarantino ya dihajar sampai babak belur segala macam gitu ya. Tapi di novel ini solusi yang semacam itu tidak ada. Yang ada justru kita dipertemukan dengan salah seorang pendeta perempuan yang memaknai kejadian ini seperti ini loh, cross stitching gitu loh, sulam cross stitch yang di depan kelihatan kayak XXX sampai membentuk entah itu kucing, entah itu rumah atau apa segala macam pemandangan. Tapi di belakang itu kelihatan semrawut, tidak kelihatan indah sama sekali. Nah, katanya si pendeta ini, hidup itu ya mungkin seperti bagian belakang dari sulam cross stitch ini. Sekilas kita tidak bisa melihatnya sebagai sebuah keindahan, ada banyak tali yang ngelewer dan tidak jelas gitu. Tapi kalau kita lihat di baliknya, semua ini bertalian. Dan itu membantu si tokoh utama tadi dalam memahami keadaannya dan akhirnya menemukan kedamaian, akhirnya bisa ketemulah antara adiknya yang mencari dan dia yang tidak mau pulang tadi itu ketemu. Kalau di buku ketiga, wah ini saya baru bacanya ya, baru beberapa hari ini baca dan saya ikuti kata demi kata karena memang saya tidak ingin ketinggalan ini. Tapi kerasa sekali dari 20 halaman pertama itu buku ini sangat ambisius. Ambisius dalam artian dia langsung masuk ke permasalahan yang serius. Permasalahan seriusnya di sini ya, adalah dia meninggalkan jemaatnya. Dia meninggalkan komunitas agamanya karena merasakan ada satu permasalahan. Dan tidak hanya itu, dia juga siap untuk menuliskan pergumulannya selama di jemaat itu agar bisa dibaca orang lain juga. Itu langsung kita disajikan dengan pemandangan seperti itu pertama kali. Terus selain itu di dalamnya persoalan-persoalan yang dibahas juga lebih banyak bersifat kontekstual.
konseptual. Kalau tadi saya sempat menyinggung soal tetralogi Pulau Buru ya. Ya tidak semestinya ya kita membandingkan buku itu dengan ini, tapi ada satu hal lagi yang mirip di situ. Di tetralogi Pulau Buru itu, di buku keempat Rumah Kaca itu kan isinya dialog dan dialognya itu ya konseptual sekali. Katanya apa namanya, Ignaz Claydon, buku itu lebih banyak cerebralnya daripada emosinya gitu ya. Jadi yang diserang itu otak langsung. Nah, di buku ketiga ini isinya juga seperti itu. Sudah dinarasikan dari sudut pandang orang pertama, yang orang pertamanya ini telah mengalami hidup di jemaat tadi dan menemukan banyak masalah, dan dia juga mengurai hasil bacanya. Ya, yaitu akhirnya yang muncul adalah diskusi yang benar-benar tegang dan tidak ada guyon-guyonnya. Tidak banyak menghadirkan seperti yang hadir di buku pertama dan kedua yang merekreasi era 80-an, terus menghadirkan kehidupan Friendster dan SMS ketika baru ada gitu. Di buku ketiga ini di bagian awal hal yang seperti itu praktis tidak dibahas. Baru belakangan ketika tensi dari permasalahan ini sudah mulai turun, kita mulai mendengar lagi perbincangan tentang kuliner. Terus ada bahkan satu bagian yang tokoh utamanya ini agak nakal sedikit itu, pikiran lain, dan ketika ketemu seorang perempuan sempat yang terlintas di pikirannya adalah lagu ini ya, lagu India itu. Dan itu mulai cair lagi di bagian belakang. Tapi secara umum di seluruh cerita sangat tegang, dan buat saya yang latar belakangnya Islam ya, saya Muslim, membaca buku tentang satu jemaat Kristen seperti ini jadi satu ini ya, jadi satu pengalaman mengetahui world building begitulah. Kalau kita lihat film fantasi itu kan mengetahui world building. Nah, ini juga begitu. Saya mencoba memahami bahwa di komunitas Kristen ini ada yang namanya gereja besar, terus ada juga yang istilahnya gereja karismatik tadi, yang digerakkan oleh satu tokoh yang mendapatkan berkah. Terus ada juga jemaat, perkumpulan komunitas doa gitu. Terus di dalam jemaat itu ada sel-sel, istilahnya kelompok-kelompok kecil dan sebagainya. Ya itu saya juga dalam prosesnya mengetahui itu juga. Jadi bisa dibilang itu perjalanan untuk memahami apa yang sebenarnya ada di sekitar kita kan. Kalau buat orang Islam ya mungkin tidak akrab dengan kehidupan Kristen seperti apa dan kehidupan peribadatannya, dan buku ini ya menunjukkan itu. Tapi untungnya ya memang buku ini disajikan secara komprehensif, apa ya istilahnya ya, utuh begitulah. Jadi meskipun kita tidak tahu, kita tidak punya latar belakang itu, akhirnya dengan membacanya jadi bisa membayangkan dunia yang disajikan itu seperti apa. Ya tak ubahnya kalau kita lihat inilah Game of Thrones gitu ya. Game of Thrones itu kan satu dunia yang kita tidak pahamkan waktu masuk sebelumnya. Tapi karena Game of Thrones itu cerita yang utuh, akhirnya sedikit demi sedikit world building itu terjadi, dunia itu terbentuk di pikiran kita. Nah, dalam buku ini juga seperti itu. Terus yang dibahas juga persoalan yang saya pikir bukan persoalan yang jawabannya mudah dicari gitu. Bukan persoalan yang jawabannya tinggal dicari dengan membuka kitab atau membuka buku gitu. Permasalahannya sangat kontekstual, yaitu tentang keberatan seorang anggota jemaat tentang persepuluhan itu. Persepuluhan itu kan ya 10% dari penghasilan yang mestinya diserahkan ke gereja, dan itu yang dijadikan persoalan adalah apakah harus 1/10 dari penghasilan kita. Terus apakah semua orang wajib memberikan itu, bahkan meskipun dia miskin. Terus ada juga yang paling menyentil adalah, lah kalau saya ini orang miskin dan saya ini utang, apakah 10% dari utang itu harus saya berikan? Nah, hal yang seperti itu dibahas. Terus semua itu juga ditemani dengan penafsiran-penafsiran dari kisah-kisah di Alkitab itu, terutama dari Perjanjian Lama ya.
kisah Daud, terus kisah Yusuf dan lain sebagainya itu dihadirkan di sana. Dan terakhir tapi kita merasakan ketika si tokoh ini mulai bisa memahami kondisinya dan mengambil satu sikap gitu, dan sikapnya adalah meninggalkan jemaat tadi, kita sudah mulai merasakan hal yang mendegangkan di awal itu berkurang. Stresnya istrinya, tokohnya berkurang. Terus si tokohnya juga meluaskan diskusinya, tidak hanya soal kisah-kisah Rasul, tapi juga memasukkan cerita-cerita dari film yang merupakan kegemarannya si tokoh. Dan masalah kuliner juga dibahas lebih jauh lagi seperti di buku pertama dan kedua gitu. Dan kalau kita bacanya waktu puasa itu lumayan menantang kalau masuk ke wilayah kuliner itu, tentang segogono dan ronde dan segala macam yang menggentarkan itu. Ya. Oke, sudut pandangnya berubah ya Mas setiap buku ya? Betul. Yang di buku pertama dan buku kedua itu sudut pandangnya jadi omniscient, narator mata Tuhan gitulah, yang bisa mengetahui berbagai kejadian yang ada di sekeliling. Tahu ya. Mirip-mirip film lah. Kita diberikan satu scene dan si narator ini menggambarkan bagaimana itu scene terjadi. Mirip-mirip seperti itu. Bahkan ada bagian-bagian tertentu yang si naratornya ini ngajak kita bermain, bahwa sebenarnya orang yang melakukan ini telah melakukan ini. Maka ketika kita bertemu di sini akan ada masalah yang lebih besar gitu. Itu yang di buku pertama dan kedua. Yang ketiga ya si ini tadi, pengakuan dari seseorang dan kayak confession gitu ya modelnya ya. Jadi tidak kasih kendor gitulah kalau bahasa saya. Langsung hantam gitu. Ini ada yang nanya ya Mas, kenapa penggambaran suasana rural atau kampungan di trilogi ini tidak terasa sentimental atau defensif seperti banyak fiksi di Indonesia lainnya? Oke. Sentimental atau defensif. Bagaimana itu ya? Kalau saya baca di buku pertama itu, penggambarannya bisa dibilang merayakan dan seperti hidup di masa itu punya damainya sendiri, punya indahnya sendiri dan punya elemen-elemennya. Jadi lebih berupa penggambaran yang ada kalanya asik, ada kalanya enggak. Kalau sentimental kan cenderungnya ini sesuatu yang sudah hilang dan tidak bisa kembali lagi. Kalau di buku ini menurut saya tidak digambarkan seperti itu. Digambarkan sebagai sesuatu yang utuh dan berbagai elemennya ada. Jadi benar-benar hadir dan bukan diratapi. Mungkin karena sudut pandangnya adalah sudut pandang bukan dari orang di masa ini yang menggambarkan masa itu, tapi lebih sebagai orang yang melihat di masa itu dan melaporkannya, begitu loh. Jadi bukan model yang pastoral, kita mengingat desa kita yang dulu seindah ini, tapi kemudian sekarang sudah begitu, enggak. Di bagian akhir ketika para tokoh ini kembali ke Temanggung, ya dihadirkan lagi Temanggung yang saat ini, bukan Temanggung yang diangan-angankan seperti dulu, seperti apa. Ada memang satu scene di buku ketiga di Temanggung Yogyakarta ini, di mana si narator menceritakan tentang sumur ayahnya. Jadi di rumah ayahnya itu ada satu sumur di belakang yang sangat jernih dan airnya sangat bagus, sehingga dulunya dijadikan semacam hub gitu ya, tempat pertemuannya orang-orang itu untuk ngambil air dan sebagainya. Bahkan ada satu acara tahunan, yaitu menguras sumur, yang digambarkan dengan cara menyenangkan dan tidak ya bisa dibilang digambarkan dengan cara yang sangat hidup. Kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang dewasa itu menguras sumur
Dan ketika airnya tinggal sepinggang, ganti anak-anak kecil yang masuk dan main-main mengambil daun-daun yang busuk di bawah itu. Menyenangkan. Dan ketika saat ini ada PDAM, ya memang sumurnya tidak lagi dipakai karena memang zaman sudah berubah. Tapi juga masih ada 1-2 orang yang digambarkan tetap ke sana dan bukan sesuatu yang disesali gitu. Jadi menurut saya begitu. Saya penasaran Mas tentang pengembangan karakternya ya tiap buku. Dalam buku pertama itu dia SMP ya. Iya. Dalam buku kedua SMA. Akhir SMA sampai 1-2 tahun, 1 tahun setelah SMA lah. Oke, berarti udah lepas SMP ya. Maksudnya nggak Iya. bukan dalam awal SMA ya. Bukan. Oke, dan ketiga kuliah. Nah, saya penasaran dengan tokoh utama perempuan ini dan apalagi di buku kedua dia mengalami pemerkosaan ya. Bagaimana pengembangan karakter dari tokoh utama ini? Oke. Oh ya, tokoh utamanya ini beda-beda ya. Yang pertama itu beda. satu orang, tiap buku beda ya, tiap buku beda. Tapi di buku ketiga akhirnya mereka ada kesempatan ketemu begitu. Oke. Yang di buku kedua karakternya ada perubahan sangat drastis. Di bagian awal itu memang dibuka dengan menyentak ya, dengan satu scene ketika si tokoh utama ini bangun di kamar hotel dalam keadaan dingin, kesakitan dan habis diperkosa gitu intinya. Tapi setelah itu kita diberi gambaran kehidupan SMA yang hahaha, yang meskipun tidak nilainya tidak sangat bagus tapi bisa lulus dan tetap happy. Kalau ada kawan yang waktu itu orang tuanya meninggal, dihibur dengan segala macam gitulah. Dan itu berubah agak murung ketika dia menghadapi keadaan bahwa dia harus membantu orang tuanya di rumah, menjaga toko karena prestasinya sendiri tidak sangat bagus, sehingga kalau kerja tidak bisa mendapatkan kerja yang benar-benar yang idaman begitulah. Dan untuk kuliah juga dia tidak ada biaya. Akhirnya ya itu muram. Terus terjadi pemerkosaan tadi yang langsung berbalik 180 derajat gitu ya kondisinya. Tapi setelah itu, nah menariknya adalah ketika si gadis ini berada di Jogja, dia kenal dengan berbagai macam orang, terutama ibu yang punya warung nasi itu yang sangat bijak dan bisa ngomong dia, menumbuhkan lagi kepercayaan dirinya. Dan juga ada ketemu mahasiswa yang suka cerita banyak hal tentang sejarah, tentang gagasan-gagasan besar gitu, yang dia sendiri tidak begitu paham awalnya. Tapi karena si mahasiswa ini modelnya bukan seperti orang yang merendah-rendahkan, tapi bisa mengajak dia untuk ke level yang lebih tinggi dalam hal wacana, akhirnya kesadaran itu muncul. Dan ketika terakhir cerita ini direkonsiliasi dengan adanya kemauan gadis itu untuk pulang, itu juga tidak lepas dari berbagai hal yang membentuk dia, mulai dari kebijaksanaan ibunya tadi, ibu penjual nasi, terus mahasiswa yang menyukai dia dan suka ngajak dia makan dan nonton film India itu, dan juga orang-orang di sekelilingnya yang lain. Jadi pengembangan karakternya sangat solid menurut saya di buku kedua itu, sangat kuat dan tegas. Terus mengenai keagamaan itu apakah hanya hadir di buku ketiga atau di buku pertama dan kedua itu masih menceritakan tentang landscape pedesaan ya? Iya. Kalau di buku pertama kebanyakan landscape pedesaan, tidak ada satu diskusi agama yang menonjol gitu. Di buku kedua kita mulai ketemu dengan ini tokoh yang ternyata latar belakangnya Kristen, dan dia mencoba memahami berbagai hal ini dengan menghubungkan dengan apa yang pernah dia dengar dari pendeta. Dan ternyata ibu pemilik warung yang awalnya seperti orang yang percaya kebatinan dan bahkan mengajak si gadis ini untuk mandi di pancuran untuk menyucikan dirinya,
ketika dia harus move on itu ternyata dia seorang Kristen juga yang memahami agama dengan cara yang sangat terbuka, layaknya orang kejawen yang menerima agama Kristen. Dan di situ kalau tidak salah ya digambarkan bahwa agama itu hanya salah satu bentuk melakukan ritual atau apa gitu ya, keyakinannya kurang lebih sama gitu. Dan di buku ketiga perbincangan tentang Kristen itu masuk ke konsep-konsep yang mungkin kalau untuk orang yang beragama Islam awalnya tidak terlalu mengagetkan gitu ya, karena ada banyak hal yang dari perjanjian lama itu kan muncul juga di Al-Quran. Jadi tidak terlalu mengagetkan dalam hal itu. Tapi ada juga konsep-konsep yang mendetil dalam kekristenan itu yang dibahas secara mendalam di sana. Dan itu tadi seperti yang saya sampaikan. Kalau kita tidak punya latar belakang kekristenan, ya baca buku ini benar-benar harus mengikutinya, tidak bisa lompat-lompat, karena kalau lompat-lompat bangunan dunianya nanti tidak akan solid begitu. Jadi dan runtuh saya bayangkan pemahamannya. Iya. Dan saya bayangkan dengan gagasan yang disampaikan di buku ketiga ini yang sangat kritis dan cenderung menggugat itu, nggak tahu ya, penulisnya mungkin akan bermasalah juga dengan komunitas gereja-gereja tertentu yang mungkin mungkin memiliki pengalaman serupa dengan komunitas yang ada di buku ini gitu loh. Lalu selanjutnya yang kira-kira yang membuatnya, saya juga jarang ya membaca buku yang berkaitan dengan keagamaan, baik itu Islam, Kristen maupun agama yang lain. Menurut Mas Wawan, pembacaan Mas Wawan yang membedakannya dengan novel-novel lain yang mungkin temanya mengenai keagamaan atau dalam ceritanya tersebut menyinggung perihal keagamaan, bagaimana? Apa yang menjadi perbedaan yang substansial gitu dari novel tersebut? Okay. Kalau perbedaan yang substansial ya karena elemen-elemen agama yang dihadirkan di sana ya. Tapi yang lebih dari itu adalah yang mungkin lebih asik dibahas adalah apa yang membuatnya bisa on par gitu ya, yang sama dengan buku-buku lain apapun latar belakang agamanya ya. Yaitu adanya konflik-konflik yang saya pikir akan selalu ada di komunitas agama apapun. Konflik otoritas pimpinan dengan kebebasan berpikir atau kemerdekaan jemaatnya, individu di dalam itu. Terus keterbukaan satu komunitas agama, satu komunitas iman terhadap gagasan lain di luar. Gagasan lain ini tidak harus dari agama lain, tapi gagasan lain dalam agama tersebut. Di agama Islam ya kita pasti akrab dengan komunitas yang mengkafirkan komunitas lain, atau komunitas yang menganggap komunitas lain itu kaku dan memiliki stigma-stigma tertentu, dan itu akan selalu ada. Dan yang ketiga adalah bagaimana akhirnya mempertemukan antara ajaran-ajaran agama itu dengan kehidupan sehari-hari yang bisa dibilang tidak bisa ditebak. Kehidupan sehari-hari kalau zaman sekarang yang pastinya tidak ada di zaman nabi-nabi dulu gitu. Dan rekontekstualisasi ajaran agama untuk hari ini itu ya satu hal yang saya pikir akan bisa relevan di agama apapun. Jadi saya sebagai pembaca ya, ketika membaca buku ini ya tidak ada bedanya dengan membaca misalnya Game of Thrones gitu ya, yang di situ ada satu konteks keagamaan tertentu dengan cara pandang terhadap Tuhan yang seperti itu, yang tidak saya akrabi. Asalkan satu buku ya? Itu iya agak-agak mirip Zoroastrian gitu ya. Iya. Jadi
saya lebih membacanya sebagai ya karya sastra yang membahas kehidupan, yang kebetulan saja kehidupan ini latar belakangnya agama Kristen. Toh juga kalau kita baca novel-novel yang lain itu, misalnya novel dari Amerika, ya yang kita lihat adalah kehidupan orang-orang Kristen di Amerika, atau kalau Godfather, kehidupan orang-orang Katolik di Amerika gitu ya. Atau kalau baca Edgar Keret yang akhir-akhir ini dibahas, itu antara orang Yahudi yang sekuler dan orang Yahudi yang hasidik, atau yang apa namanya, yang sangat ketat gitu ya. Jadi ya tidak ada bedanya akhirnya ketika kita sudah masuk dalam cerita. Kalau kita melekatkan itu, pembahasannya jadi sangat panjang ya, karena ya kompleks gitu. Terakhir deh Mas, karena ntar lagi jam situ jam berapa? Jam 4 ya? Iya, ya, jam 4. Kebetulan saya lagi berada dalam waktu Indonesia Tengah karena ntar lagi buka puasa ya. Oh iya ya. Buka puasa di luar. Oke. Karena kita tadi sudah ngomongin hal yang menarik ya, agar hasil pembacaannya imbang, mungkin ada sesuatu yang mungkin mengganggu pembacaan Mas Wawan gitu. Mungkin seperti deskripsi yang janggal, atau ada cerita yang berlubang, atau apa gitu. Atau memang cerita ini sempurna setelah dibaca. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, bro. Ada juga apa ya, permasalahan kecil ketika membaca. Mungkin di buku ketiga ini ya, tadi kan saya sampaikan sangat tegang, dari awal sampai akhir itu tegang, dan dalam keadaan seperti itu menurut saya seorang pembaca itu gampang lelah, dan akhirnya apa ya, kalau dia tidak ada komitmen untuk menyelesaikan buku ini, bisa saja dia meninggalkan itu. Tapi ya kalau saya prinsipnya baca itu kan mudah, tinggal kita baca dan berhenti kalau selesai aja ya sudahlah. Sulit atau apa tidak jadi masalah buat saya. Tapi kalau kita ingin buku ini lebih apa ya, lebih berterima buat pembaca, atau lebih reader friendly gitu, mungkin akan lebih menyenangkan buat dibaca kalau ada tempo di buku ketiga itu. Tidak langsung apa ya, fakta berat, pemikiran gitu. Kalau ada selang-selingnya seperti bentar Mas, saya potong. Iya. Kalau misalnya kita gambarkan dalam grafik ya, tempo itu, apakah dia naik terus atau bagaimana dalam buku ketiga? Kalau yang ketiga ini langsung di atas seret atas terus. Di atas terus. Ya adalah naik sedikit waktu si tokoh utama ini baru kenalan dengan Ricky dan orang-orang di jamaah Nafiri akhir zaman itu agak longgar, tapi begitu sampai di atas sudah dia mulai membahas konsep seperti itu. Tidak ada satu kejadian yang sangat besar yang disoroti secara khusus begitu. Maksud saya begini, di buku ketiga ini isinya adalah banyak kejadian-kejadian kecil yang memang penting yang disampaikan. Kejadian kecil yang sampaikan dalam 1-2 halaman gitu, selesai. Terus 1-2 halaman lagi kejadian lain, susul menyusul begitulah. Nah, akan membantu pembaca mungkin kalau ada satu kejadian itu yang dibahas secara mendalam dengan alur yang jelas, langsung menanjak begitu. Dan kemudian kalau selesai baru turun lagi, menanjak lagi, turun lagi. Akan sangat memudahkan baca kalau disampaikan dengan saat itu. Pendeknya tidak Hollywood sama sekali lah yang buku ketiga ini dalam hal penyusunan beda alur. Dengan yang pertama dan kedua ya. Iya. Sebenarnya yang bikin saya tertarik ya setelah membaca resensi Mas Wawan mengenai adegannya yang filmik dan ceritanya seperti Hollywood gitu dalam tanda kutip ya. Tapi saya juga penasaran sih, nantinya saya akan baca, karena untuk diskusi kali ini kebetulan saya tidak membaca bukunya ya. Iya. Masih ada lagi Mas yang mau disampaikan? Sepertinya tadi ngomong soal Hollywood, di buku pertama dan kedua ini kalau kita akrab dengan 3X struktur 3 babak, atau
urutan 8 kejadian di Ya. film-film Hollywood itu, kita bisa mengenali kok bagian-bagian itu di kedua buku ini. Jadi penikmatan membacanya akan sangat-sangat kerasa, dan ada adegan yang ya berpotensi menguras air mata juga gitulah. Dan itu tidak semua orang kan memiliki pengalaman itu ketika membaca. Dan buat saya kalau membaca itu sampai memberikan penikmatan seperti itu, ya itu bonus yang sangat menyenangkan sekali buat membaca, ya reward bagi membaca itu. Oke. Sudah cukup mungkin ya Mas. Silakan. Terima kasih Dandi. Iya, sudah cukup. Terima kasih ya Mas sudah menyampaikan, berbagi tentang hasil bacanya tentang trilogi Temanggung. Teman-teman yang ingin memesan bukunya bisa langsung menghubungi penerbitnya kali ya. Atau kalau nggak salah di Teddy ada sih, di Posanta ada. Teman-teman bisa beli di sana. Terima kasih juga Mas Ari masih bergabung kok sampai selesai. Oke, selamat nanti waktu berbuka puasa ya Mas. Terima kasih Dandi. Selamat berbuka.